Segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan Yesus kami aturkan. Pagi yang indah ini Tuhan Yesus, sungguh hadirat-Mu kami rasakan. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus sudah menjamah hati kami. Kuasa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Saatnya Bapa, kami bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami duduk tenang, memperhatikan kata-kata Tuhan, memperhatikan maksud Tuhan. Berkatilah iman kami. Mujizat Tuhan nyata. Kami berangkat menuju gereja Tuhan di tempat ini. Kami pulang akan berbeda. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Hidup kami penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa Tuhan bekerja. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati Bapa hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada. Ini semua karena Tuhan Yesus. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh kemurahan Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini, khususnya Bapak Pendeta Trisno Trenggono yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ialah berkat Tuhan, kasih Tuhan, memberkati Bapak Trisno Trenggono, sekeluarga, dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya, kursi yang kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa baru oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus terjadi. Kami sudah masuk di tempat ini waktu pertama mengantar Bapak Yuda. Dan yang kedua ini, dan puji Tuhan, di tempat ini tidak ada pelang gereja ya Pak ya. Tidak ada plakatnya, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu datang di tempat ini. Bukan kemauan Bapak Ibu, tetapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kami memperkenalkan, nama saya Andreas Williamto, dan kebetulan gereja di tempat ini tidak jauh dari kami tinggal, yaitu di Gereja Kristus Injili Pakis Tirtosari 34A. Jadi satu kelurahan, beda RW. Jadi Kristus Injili itu satu kelurahan ada 3 gereja. Satu di Gereja Kristus Injili Pakis Tirtosari yang kami tempati. Yang kedua, Gereja Kristus Injili yang ada di Mejen Sungkono. Dan yang ketiga, Gereja Kristus Injili Kana ini. Jadi satu kelurahan 3 gereja. Puji Tuhan. Kalau di tempat kami, 1 RW 5 gereja. Puji Tuhan. Jaraknya berdekatan. Kami depan jalan raya, belakangnya itu juga gereja. Belakang lagi juga gereja. Terus habis itu jalan raya, ada gereja Bethel Tabernakel Air Hayat, ada lagi gereja Bethel Indonesia Gibeon, dan semuanya. Kalau ngumpul satu kecamatan pendeta gitu, puji Tuhan ramai, dan semuanya sukacita, puji Tuhan. Dan pagi hari ini, kami dengan Bapak Trisno Trenggono sama-sama satu sinode kebetulan, dan kami
ada di Sekretaris Sinode Gereja Kristus Injili, dan puji Tuhan gereja di tempat ini dan seluruh cabang-cabang Gereja Kristus Injili yang berjumlah 24 gereja, dan kebetulan Gereja Kristus Injili sekretariatnya pindah dari Tambak Adi ke Gresik barusan dilaporkan, dan juga 24 gereja semuanya dilaporkan di Bimas Pusat Kristen Jakarta, dan jawabannya semuanya oke, beres, tidak ada masalah apapun. Semuanya kerjakan dengan baik pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan kepada Gereja Kristus Injili, terus dikembangkan dan dikembangkan. Dan kita percaya Gereja Kristus Injili kalau dipandang itu kecil, tapi kalau dipandang Tuhan Yesus itu besar. Karena kita semuanya adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur pada Tuhan. Karena Bapak Tresno Trenggono menjadwalkan kami sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu ya Pak. Sudah nelpon saya, tolong Pak Andreas dilayani di Gereja Kristus Injili Kana. Iya Pak, kami nanti bersama-sama akan datang. Pas hari dan tanggalnya 19 April 2026. Kami tiba-tiba gak enak badan. Malam itu, jam 11. Jam 11 malam kami gak enak, gak bisa tidur, karena rumah dan gereja itu jadi satu, hanya dibatasi pintu sama pagar. Ya sudah kami putuskan, kami gak tidur, kami berdoa saja di gereja. Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Sembuhkan anakmu Andreas. Besok hari Tuhan, kebaikan Tuhan Kau nyatakan. Akhirnya jam 7 pagi kami sembuh. Dan kami puji Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Jadwal ibadah di Gereja Kristus Injili Pakis, Tirtosari 34 itu jam 9 pagi. Kalau di sini jam 8:30. Puji Tuhan. Dan di situ ada salah satu jemaat, 2 jemaat yang begitu setia. Ya Tuhan kirim, ibadahnya jam 9, jam 6:06 itu sudah datang. Usianya itu sudah 78 tahun, yang satunya 74 tahun. Seorang ibu semuanya. Pak, kami datang pagi boleh apa tidak? Boleh, silakan. Jadi tiap minggu itu datang, tadi datang jam 6:05, lebih pagi lagi. Lebih pagi. Dan puji Tuhan, silakan. Karena ya berdoa, yang puji Tuhan. Karena kerja pagi jam 9 mulai, selesai sampai jam 11 kurang, kadang-kadang jam 11 pas. Ya puji Tuhan, Tuhan kirim. Semuanya itu berkat Tuhan. Dan Gereja Kristus Injili yang kami layani ini baru saja ada satu masalah. Pak Tresno Trenggono mengerti bahwa gereja yang ada di Pakis itu berdiri tahun 1974. Dan barusan 4 Februari kami mengalami masalah, yaitu plakat gereja sama teras gereja. Di teras gereja itu harus disikat habis, dibuat jalan, terus plakat gereja itu harus diturunkan. Dan kami sendiri dipanggil di Kelurahan Pakis, Kendal, tidak bisa, 2 tahun yang lalu. Baru 4 Februari kemarin kami dipanggil di Kecamatan Sawahan sini. Kami jawab, ya sudah, mau dikata apa? Ya silakan kalau untuk jalan. Akhirnya dibuat jalan, dirilan habis. Akhirnya dipenuhi, Satpol PP-nya datang, semuanya datang, sudah kami bongkar semua. Plakatnya nggak diturunkan tapi diinger. Jadi sebelah kanan bisa, dari sebelah kiri bisa.
Dan kami bersyukur pada Tuhan, akhirnya ngejak rame, teras gereja sudah dibongkar, sosoran gereja harus dibongkar. Semuanya harus dibongkar. Itu mediasi yang kedua. Pendeta-pendeta marahi saya. Pak Andreas, ya apa Pak? Wong Surabaya itu terkenal wani, kendel. Kenapa kok gak kendel pendeta ini? Saya jawab, Andreas itu artinya tahu Pak, pemberani. Pak. Andreas itu artinya pemberani. Ya sudah. Pak Petrus, Ketua Sinode. Pak Andreas, diwane nih. Ya sudah. Yang kedua, dimediasi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Kapolseknya itu teman saya. Teman sekolah. Caplek-caplek. Pak, gak ngomong ke dia. Tuh, kamu kan gak datang. Yang datang kan Kapolseknya. Sapol PP-nya sungkan sama saya. Pak, saya takut dengan gereja, Pak. Akhirnya gak dibongkar. 17 Februari, pendeta-pendeta Kristus Injili semua ngumpul di gereja Kristus Injili Pakis, berdoa. Nangis sama Tuhan. Ya apa Pak Andreas, dilawan atau enggak? Enggak usah. Diserahkan aja sama Tuhan. Digugat apa enggak? Enggak usah. Diserahkan sama Tuhan. Semuanya adalah haknya Tuhan. Kita enggak boleh balas. Kita enggak boleh nyubit. Kita enggak boleh marahi. Itu haknya Tuhan. Kerjakan bagian kita. Sembahyang, doa, nangis sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan bekerja. Tuhan berkarya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan berkat, yaitu di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama, karena hanya satu ayat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Orang dunia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Orang dunia bisa melihat panjenengan dan saya. Oleh karena itu, kita bisa dilihat oleh orang-orang dunia, kita harus mencerminkan seperti Tuhan Yesus. Yang kita baca tadi adalah di mana Paulus punya kunci hidup, kunci pelayanan, kunci keberhasilan. Bahwa melayani Tuhan itu ada tantangan. Seperti kami tadi pendahuluan, tahun 74, baru 2026 kami dapat masalah. Tetapi kami tidak melawan. Karena hidup kami pakai prinsip ini, pakai prinsipnya Paulus dalam pelayanan.
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bertambah hari, tantangan bertambah apa? Berat, bukan bertambah ringan. Situasinya bertambah tidak nyaman, tidak enak. 18 April kemarin apa? Terjadi apa? Kenaikan BBM yang bukan Pertalite, tapi yang Pertamax naik. Sambat, naiknya bukan main. Dari 13.000 menjadi 19.000. Harga plastik, harga yang lain-lainnya naik. Semuanya naik. Hidup tidak menentu. Segala sesuatu situasinya tidak bisa ditebak. Kalau kita memakai secara mata jasmani sebagai pedoman hidup, kita gagal. Tidak bisa kita sampai ke surga. Tapi segala sesuatu kita melihat dengan iman, melihat dengan percaya, melihat dengan mata rohani, kita berhasil. Masalah, tantangan harus kita apakan? Hadapi. Tantangan masalah tidak boleh apa? Dihindari. Kita hadapi. Kita hadapi dengan apa? Percaya kepada Tuhan. Nanti masalah tantangan akan ditolong tuh. Karena hidup kita bukan melihat. Ukuran kita adalah ukuran Tuhan Yesus. Ukuran iman, ukuran percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, dalam apapun ukurannya seperti ini yang dipakai Paulus ini. Tantangannya berat, skalanya berat, semuanya berat. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus, berat itu bisa dilewati. 2 tahun yang lalu, saya operasi hernia. Karena saya sakit hernia itu sudah kurang lebih 23 tahun. Baru 2 tahun yang lalu, saya dioperasi. Dioperasi bukan bertambah enak, tapi bertambah tidak enak. Dokter bedah yang nangani saya, itu sampai geleng-geleng. Loh Pak, masa operasi ini gagal Pak? Akhirnya saya disuruh foto, disuruh rongsen lagi, balik lagi, cek lagi dari awal. Saya sudah dioperasi di rumah sakit William. Terus akhirnya dokternya, Pak, nunggu ya hasil. Ada 2 keputusan dokter. Dokter yang USG saya mengatakan, Bapak ini harus dibedah, disedot. Lah, yang dokter bedah mengatakan, kontrol aja Pak, kontrol aja tiap bulan. Nanti terapinya pakai obat. Terus akhirnya saya putuskan, kalau saya mondar-mandir ke William Booth 1 bulan terus, kali setengah tahun, 6 bulan, ya lumayan. Capek. Saya putuskan akhirnya. Tidak kontrol, tidak apapun, sudah. Saya imani firman Tuhan ini 2 tahun yang lalu. Betul saya sembuh dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan nyata. Saya dioperasi, masa saya harus dibedah lagi? Gak mungkin itu. Bisa-bisa nanti saya koma, gak bisa sadar nanti. Bisa berhari-hari, fatal nanti, bisa di ICU. Tapi iman saya mengimani firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan. Kalau Paulus sudah ditolong Tuhan, Andreas pasti ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan Yesus. Karena saya diantar sama kakak saya yang nomor 2. Kakak saya bilang sama saya, Andreas, apa kamu nanti kontrol?
Saya jawab, enggak usah Mas. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Wis disaki ae, dikantongi ae. Surat keterangan dari dokter untuk kontrol lagi sudah dikantongi. Nah di William Booth itu di depan ada jualan bakso. Pentolnya gede-gede loh segini. Akhirnya saya beli sama kakak saya. Ayo Mas timbangi gini. Ayo beli bakso itu. Pentolnya kok gede-gede. Akhirnya sama kakak saya sama saya beli dalam nama Tuhan Yesus. Makan di depan rumah sakit William Booth ini dalam nama Yesus. Setelah makan sembuh, tidak balik lagi di rumah sakit ini Tuhan. Sudah sembuh, akhirnya sembuh beneran. Wes lunas sakitnya. Karena apa? Percaya pada Yesus. Semua dilakukan dengan apa? Percaya, dengan iman, yakin. Sembuh. 27 tahun saya sakit hernia. Jadi saya itu tiap hari pakai sabuk. Sabuknya harganya 700. Kalau rusak ya beli lagi. Biar enak enteng. Kenapa kok saya harus dioperasi? Hari Minggu setelah pelayanan. Jam 7:30. Napas saya itu sampai segini. Saya tidak bisa. Akhirnya saya telepon. Akhirnya jemaat datang. Saudara-saudara saya datang. Saya dibawa di rumah sakit. Ayo. Saat ini dibawa ke UGD. Sudah. Tidak usah mikir apa lagi. Sudah. Akhirnya sudah masuk. Seharusnya normal, tambah besar. Sampai dokternya, aduh Rek, besarnya kayak bagong. Maksudnya gede. Kok cek gede mana? Heran sampai. Masa harus dioperasi lagi? Bisa-bisa saya selesai. Tuhan berkata lain. Andreas, lakukan pekerjaan. Percaya, percaya, percaya. Jadi hidup karena percaya, sehari-hari kita harus iman. Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu dipegang, disimpan dalam hati. Diamini terus firman Tuhan itu setiap hari. Jadi dibaca, diamini, dibaca, diamini, dibaca, dilakukan. Itu. Nah hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di sini sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan sama Tuhan. Jangan berhenti kok berdoa. Terus berdoa. Karena apa? Karena berdoa itu Tuhan itu melihat. Jadi berdoa itu merubah hati kita dulu. Pikiran kita dulu, semuanya dirubah Tuhan, baru nanti diproses, baru nanti diberkati Tuhan. Nek cepat-cepat kita berdoa hari ini, Tuhan langsung jawab, jelek, enggak bisa. Tapi hati kita masih lama, pikiran kita masih lama, Tuhan enggak mau. Hatinya baru, pikirannya baru, nurut, manut sama Tuhan, berdoa, dijamah Tuhan, mujizat terjadi. Nah kami di Gereja Kristus Injili Pakis Tirtosari 34A, karena pintu gereja depan itu ya kayak gini nih, kayak gitu, turunnya tajam. Yang usia sepuh-sepuh 70 ke atas itu kasihan. Nanti kalau langsung turun itu cek. Jadi kami mau niat merubah pintu sosoran sebelah. 17 Februari kemarin berdoa di Pakis, semua pendeta-pendeta hamba Tuhan semuanya berdoa. Pak Andreas, tunggu waktu Tuhan, sabar, waktu Tuhan yang akan berbicara. Yang penting sekarang doa, doa. Saya percaya Tuhan ngirim mujizat untuk gereja Pakis. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya sampai hari ini saya berdoa. Pagi, siang, sore, malam saya berdoa, Tuhan, saya mengerjakan bagianmu. Tuhan yang juga mengerjakan bagiannya untuk gereja Pakis. Selesai nanti Tuhan. Terus saya imani. Saya imani. Dan tadi sebelum saya berangkat ke sini, karena saya harus ada serpan, karena saya mengembalakan jam 9. Jadi yang dari Sidoarjo sudah datang jam 7.
Saya kata, Pak Andreas, doa PE nanti keramike dijabah Tuhan, 100 dus PE ACC Pak. Wis jar doa Pak, doa ya wis, doa Pak Nanang. Percaya sama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan saya tadi ke sini, tak kira saya sudah terlambat. Ternyata masih belum. Karena kami sebelum berangkat ke sini, kami harus menyiapkan juga alat-alat musiknya. Jadi kami steker-steker semua harus kami siapkan semua. Pianonya juga kami siapkan semua, gitarnya semuanya kami siapkan semua. Jadi kami tinggal sudah enak, sudah percaya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Kalau hidup kepada Tuhan Yesus kita percaya, berarti mulai sekarang hidup kita serahkan sama Tuhan Yesus. Amin. Ragu-ragu, takut, khawatir tidak boleh. Kalau yang namanya sudah percaya berarti apa? Berserah total sama Tuhan Yesus 100%. Makanya di gereja tidak boleh tubuhnya saja yang di gereja, tapi hatinya di tempat lain. Itu berarti apa? Belum percaya, belum menyerah total. Makanya kalau di gereja mau diberkati Tuhan, tubuhnya, hatinya, pikirannya ada di tempat ini. Pulang dari gereja tempat ini, ada mujizat Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan ditegur. Kamu menyembah aku masih dalam mulut, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hanya perintah-perintah manusia yang kamu lakukan. Di tempat ini, tubuh kita, pikiran kita, hati kita serahkan sama Tuhan. Untuk di tempat ini kita beribadah, memuliakan Tuhan. Pulang hidup kita bertambah apa? Enak, bahagia. Karena apa? Yesus dimuliakan, hidup kita juga apa? Dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Semakin kita memuliakan Tuhan, kita juga dimuliakan hidup kita oleh Tuhan. Semakin kita enggak memuliakan Tuhan, hidup kita ya juga enggak dimuliakan, hanya biasa-biasa toh. Makanya ada anak-anak Tuhan sekarang banyak apa? Mengeluh. Sidi-sidi apa? Sambat. Bahasa Indonesia ini apa? Bersungut-sungut. Padahal pujiannya apa? Derek Gusti ora rugi. Nyatane derek Gusti saya ayem atine. Tapi kehidupannya sehari-hari saya bersungut-sungut, saya takut, saya khawatir. Berarti apa? Derek Gusti saya ndak apa? Saya ndak lambe, ndak lamis tok. Atine enggak dibawa. Makanya di sekarang ini anak-anak Tuhan di luar maupun di dalam harus sama-sama menyerah, percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau hidup kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau ada teman kita berhasil, ada tetangganya berhasil, ada saudaranya berhasil, kita cemburu, kita iri, itu bukan apa? Bukan hidup percaya, tapi hidup melihat. Jadi tidak delok tanggane sugih, dhewe bingung, kaget. Tanggane sugih kita tetap tenang. Derek Gusti ora rugi. Nyatane bener loh. Koncone berhasil ya wis beno. Dhewe sik ndoro kok sik ndonga kok iki. Kok nek ndongane wis entek ya wis. Tuhan Yesus dhewe sing padha. Sate apa? Betul? Makanya sekarang ini Tuhan cari apa? Yang sungguh-sungguh, yang percaya. Bukan melihat. Yang melihat dibuang, tidak dibawa di surga. Tapi yang percaya dibawa, dituntun sampai ke surga.
sampai ke hidup kekal. Makanya firman Tuhan mengatakan, hidup kita menuju kepada hidup yang kekal, bukan yang fana. Yang melihat itu apa? Yang tidak abadi. Yang percaya itu abadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan apa? Hidup bertambah hari, waktunya apa? Bertambah jahat. Jadi kita nggak boleh apa? Jahat. Betul? Ini bertambah apa? Baik. Situasinya sudah jahat, anak Tuhan kok jahat. Sik meso-meso, sik benci, sik iri, berarti itu jahat. Belum percaya, belum diserahkan sama Tuhan. Betul? Di kantor ada temannya berhasil, di kantor temannya jadi manajer, kita sik jadi kerucuk peremet, ya wis jarno. Kok dari kerucuk, dari kopral, dari endek, dari rendah, Tuhan angkat tinggi. Amin. Tak usah iri. Kita itu hidup, ada yang ngurusi. Siapa? Tuhan Yesus. Bagiannya Tuhan Yesus yang ngurusi. Makanya saya ditanya, kapan itu di Timur Tengah itu selesai perangnya? Saya jawab, ya saya bisa jawab ya Donald Trump sama Tuhan Yesus. Hari ini Donald Trump mandek, ya sudah mandek, selesai, betul? Nek saya ngotot perang ya, saya emosi ya terus perang. Perang itu nek duit entek ya wis gak perang. Betul? Berapa duit entek gak ada peluru, tapi saya emosi, saya panas ya tetap perang. Dijokno prajuritnya, maju perang, aku tak logo ae nang kene. Betul? Makanya hatinya saya panas ya tetap perang. Tapi kalau hatinya sudah sejuk, damai, ya gak perang. Firman Tuhannya apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Makanya Donald Trump itu kita doakan, Tuhan, biarlah hatinya Donald Trump damai. Betul? Biar perangnya selesai. Betul? Amin. Hidup karena percaya. Hidup karena percaya itu, jadi hidupnya sehari-hari ya damai, ya tenang, gak bingung. Betul? Gak bingung. Bingung ya bahaya, bingungi ya bahaya. Betul? Bingungi itu bisa apa? Kalau jalan bisa apa? Nyandungi loh. Betul? Bingung, gak bisa dilihat. Padahal jalannya lurus tapi kok iso nabrak, kok iso kesandung. Karena apa? Hatinya, hidupnya gak dibuat tenang, gak ditata. Oleh karena itu kita disuruh Tuhan untuk apa? Percaya supaya hatinya apa? Ditata supaya tenang. Firman Tuhan katakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Makanya wong sing gopo, sing gak tenang, iso berdoa apa ndak? Iso puji Tuhan apa ndak? Ndak bisa. Iso apa? Ngamuk. Iso dutik-dutik. Tapi nek sing tenang, iso apa? Iso puji Tuhan kayak bapaknya tadi. Tenang. Suruh berdoa, bapaknya masih bisa itu. Pulang masih bisa, karena apa? Tenang, Bapak Tuhan Yesus. Tapi nek ngamuk, gak iso. Supaya ngerti doa deh, budalo dhewe aku tak ngamuk. Jadi hari-hari ini hidup kita harus percaya. Percaya itu enak. Kalau sesuatu diserahkan sama Tuhan. Enak. Duwene sakmene, ya wis sakmene. Aku iso sakmene ya sakmene. Doa kok ditambahi maneh karo Gusti. Berkate, kepinterane, semuanya ditambahkan. Hidup bukan karena melihat. Nek melihat jadi apa? Saingan. Emosi tok, tantangannya tok. Tapi nek percaya ada hadirat Tuhan di kita. Ada iman, ada firman Tuhan hati kita. Nanti akan berhasil.
Sing kerja diberkati Tuhan, sing melayani ya diberkati Tuhan, sing nyanyi ya diberkati Tuhan, sing main musik ya diberkati Tuhan, pendetanya ya diberkati Tuhan, jemaatnya ya diberkati Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Di Gereja Kristus Injili Pakis, Kertosari 34A, itu kalau habis ibadah, semuanya diberi makan. Lah duitnya dari ndi? Sing masak sapa? Itu sudah berjalan 16 tahun. Jadi habis dari gereja dikasih makan. Ais makan saonoke. Ono enak ya dipangan enak, ono gak enak ya dipangan gak enak, disyukuri. Jadi pulang dari gereja gak gopo. Pulang dari gereja, di gereja haleluya, pulang. Waduh petengku kok cek luwe iki. Gak enak. Makanya orang dunia nek Jumat ada apa? Jumat berkah. Minggu namanya apa? Minggu berkah. Makanya dikasih mengalir berkat Tuhan. Kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah kita bersama-sama bertambah hari. Kita semakin percaya. Semakin sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Imannya, doanya, membaca firman, melakukan firman, sungguh-sungguh. Semuanya dilakukan sungguh-sungguh. Semuanya dilakukan dengan menyerah sama Tuhan. Karena kita sudah percaya sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di sini, mungkin masih ada yang sakit, belum disembuhkan. Percaya. Tuhan sayang sama panjenengan. Tuhan sayang sama gereja di sini. Tuhan sayang sama jemaat Tuhan di sini. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Masalahnya pasti teratasi oleh Tuhan. Karena Tuhan sayang di tempat ini. Sayang dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Biarlah sampai selama-lamanya ya Tuhan, Engkau diagungkan dan dipermuliakan. Dan kami boleh belajar semakin mengenal Tuhan. Menjalani hidup kami dari hari ke hari. Dengan percaya, dengan beriman dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada setiap perkataan-perkataan Allah. Kepada setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Williamto. Tuhan akan memakai beliau lebih hari lebih indah. Tuhan akan membawa hamba-Mu sampai pada kemenangan dan melihat kemuliaan Allah. Atas segala pergumulan, atas segala yang dialami, Engkau telah membangkitkan iman dan kepercayaannya untuk tetap mengaminkan setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan. Terimalah Tuhan setiap persembahan anak-anak-Mu. Tuhan akan memberkati dan membukakan jalan bagi setiap langkah pekerjaan mereka. Bagi segala usaha, bagi segala yang dilakukan anak-anak-Mu, Tuhan sudah membukakan jalan. Dan kami percaya Tuhan menyatakan yang terbaik. Bapa terima kasih. Kami berdoa sekarang untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Buat Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran Menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, semua kepada beliau diberikan hati yang takut dan menghormati Tuhan. Sehingga di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada betul-betul mengacu kepada kepentingan masyarakat dan rakyat. Bukan golongan, bukan partai, dan bukan oknum-oknum tertentu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah hujan keselamatan, hujan damai sejahtera melimpah bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat persatuan gereja-gereja.
persatuan hamba-hamba Tuhan, kepada semua diberikan hati saling menghargai, saling menghormati, dan membuat kenyamanan, keamanan di negeri kami. Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, dengan segala kerendahan hati kami juga menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau, memberkati, membukakan jalan buat semuanya. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dan dimanapun anak-anakmu berada, tangan kasih Tuhan, kemurahan, pertolongan, jamahan Tuhan nyata bagi semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Semua penata layanan yang ada sudah diberkati, dan kami sungguh mengucap syukur. Kami semua yang hadir, kami sudah terima berkat. Kami sudah dipulihkan, kami diubahkan, kami berkemenangan, kami sehat, kami kuat, kami berhasil, kami beruntung, kami sukses di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai, memimpin dan memberkati kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkatnya. Jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.